Pernahkah kamu merasa ingin menyerah dengan hidup, tapi tak bisa karena kamu masih punya satu tanggung jawab yang mengikatmu? Hal itulah yang dirasakan oleh seorang wanita berusia 70 tahun yang bernama Komine Yuko asal Tokyo. Selama bertahun-tahun, ia dipaksa merawat ibu kandungnya sendiri. Ibu Yoko yang sudah berusia 102 tahun menderita demensia dan selalu ingin digendong ke toilet setiap 10 menit sekali, tak peduli siang maupun malam. Tak ada yang membantu, tak ada istirahat, tak ada empati kepada dirinya, apalagi ucapan terima kasih. Hingga di satu titik, fisik yang rapuh dan mental yang hancur memaksa Yoko mengambil satu jalan gelap yang membuat Jepang gempar. Sebuah tindakan tragis yang ironisnya justru dipahami oleh jutaan orang di luar sana. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kayu tua itu? Komine Yoko atau yang biasa dipanggil Yoko ini tumbuh di lingkungan perumahan kelas menengah yang tenang di kawasan Kunitachi yang terletak di barat Tokyo yang dikenal dengan keindahan pohon sakura yang tumbuh indah di sepanjang jalan. Rumah-rumah di sana terlihat begitu rapi, bersih dan tampak damai. Ayah Yoko diketahui bekerja di sebuah perusahaan besar dengan penghasilan yang cukup. Ibunya yang bernama Komine Fuku adalah seorang ibu rumah tangga yang hidupnya hanya berputar di dapur serta mengurus keluarga. Yoko tumbuh dalam keluarga yang secara ekonomi berkecukupan. Namun secara emosional, keluarga itu dikendalikan oleh sang ibu. Karena lahir di zaman yang konservatif, Fuku menjadi wanita yang keras, teguh, dan sangat menjaga gengsi keluarga di hadapan semua orang. Ia membuat standar-standar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam rumah itu. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, Fuku akan langsung menggunakan aksi diam dan mengabaikan siapapun yang melanggar aturannya. Bagi penghuni di rumah itu, diamnya Fuku jauh lebih menyakitkan ketimbang kemarahannya. Suasana rumah yang dingin dan penuh tekanan inilah yang diduga membuat Yoko tidak tahan. Begitu ada kesempatan, Yoko pun memilih untuk menikah muda dan pindah ke Hokkaido untuk memulai kehidupan barunya dan yang paling penting, ia kini jauh dari sang ibu. Sejak saat itu, Yoko fokus untuk membina rumah tangga dengan sang suami. Namun sayangnya setelah bertahun-tahun menikah, Yoko harus bercerai ketika usianya sudah lebih dari 50 tahun. Dan disitulah Yoko tak punya lagi tempat untuk tinggal. Karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya terpaksa pulang ke rumah sang ibu. Dalam benak Yoko, ibunya kemungkinan akan mengerti dengan kondisinya saat ini, apalagi mereka adalah sesama wanita. Setidaknya itulah yang ia harapkan. Namun kenyataan nyatanya tak sesuai dengan apa yang Yoko harapkan. Saat ia tiba di rumah orang tuanya, Fuku tak membiarkan Yoko masuk. Menurut sang ibu, Yoko sudah mencoreng nama baik keluarga besar karena telah bercerai. Apa yang akan dikatakan para tetangga ketika seorang anak perempuan yang sudah berusia 50 tahun pulang ke rumah orang tuanya dengan status janda cerai? Menurut Fuku, tentu itu adalah aib yang tidak bisa diterima begitu saja. Oleh karena itu, ia tak ingin Yoko kembali tinggal di rumahnya. Pada titik itu, Fuku jelas lebih memilih reputasi keluarga ketimbang menerima putri kandungnya sendiri. Menerima penolakan itu, Yoko memilih untuk pergi dan menyewa sebuah apartemen sederhana di dekat sana. Meski hatinya hancur karena pola pikir sang ibu yang sempit dan terlewat konservatif, Yoko tidak bisa benar-benar meninggalkan orang tuanya. Tiap kali mengingat ayah dan ibunya yang semakin renta dan mulai sakit-sakitan, Yoko selalu merasa tak tega.
Ia pun mulai hidup dari pekerjaan serabutan, sambil diam-diam sering pulang pergi ke rumah orang tuanya untuk membantu karena memang tak ada orang lain yang melakukannya. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian, Fuku sang ibu tiba-tiba mengizinkan Yoko untuk tinggal di rumah itu. Namun tanpa Yoko sadari, izin itu menyimpan konsekuensi yang berat di kemudian hari. Ketika baru saja menginjakan kaki di rumah tersebut, Fuku langsung mengatakan kalau mulai sekarang Yoko lah yang harus mengurus semuanya. Yoko yang merasa punya hutang budi karena telah mempermalukan keluarga akibat perceraiannya, langsung menerima syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Ia bahkan tidak berani meminta bantuan kepada adiknya yang tinggal di dekat sana untuk ikut bergantian merawat orang tua mereka. Dalam benaknya, Yoko yang telah mencoreng nama keluarga itu, ia tentu tidak berhak meminta tolong kepada saudaranya. Pemikiran inilah yang nampaknya dimanfaatkan oleh adik perempuan Yoko itu. Ia kini bisa dengan tenang membebankan semuanya kepada sang kakak. Terlebih, Yoko tak bisa membantu orang tuanya dengan uang. Setidaknya tenaganya bisa ia berikan sebagai balasan kepada orang tuanya. Rumah keluarga itu kini jadi tempat tinggalnya, dan tanggung jawab pun juga jadi miliknya. Sejak saat itu, Yoko merawat kedua orang tuanya sendirian. Bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu. Ayah dan ibu Yoko kini semakin tua dan semakin lemah. Ia harus memasak, memandikan, mengantar ke dokter, serta menangani kebutuhan mereka setiap harinya. Hingga di tahun 2021, sang ayah akhirnya meninggal dunia. Rasa sedih kehilangan orang tua tetaplah menyesakan berapapun usia si anak. Namun belum sempat Yoko berduka atas kepergian sang ayah, ia kini harus menerima kenyataan bahwa kondisi kesehatan ibunya sontak merosot tajam. Fuku yang saat itu sudah berusia hampir 100 tahun, kondisinya terus melemah dan benar-benar bergantung pada Yoko untuk segala aktivitasnya. Alhasil beban merawat sang ibu terasa semakin berat, sama sekali tak ada waktu rehat bagi Yoko. Sebenarnya kondisi Fuku sudah mulai memburuk sejak 1 dekade lalu. Kakinya melemah, jalannya tak lagi tegap, dan gejala demensia perlahan mengikis ingatannya. Penyakit itu terus menggerogoti tubuh Fuku secara bertahap, hingga puncaknya pada Oktober tahun 2023, sekitar 9 bulan sebelum malam naas itu terjadi. Fuku sudah tidak mampu berjalan sama sekali. Ia lumpuh total dan sejak saat itulah Yoko harus menggendong ibunya kemanapun ia ingin pergi. Dari ke toilet, mandi, duduk, hingga berbaring, Yoko harus selalu mengangkat sang ibu seorang diri. Hal itu ia lakukan dengan kondisi punggungnya sendiri yang sudah lama bermasalah. Yoko yang kala itu sudah berusia 70 tahun mempunyai penyakit hernia tulang belakang. Kondisi Yoko itu bukan kondisi ringan. Ia terus merasakan nyeri pada tulang belakangnya yang seharusnya membuat seseorang beristirahat total, bukan terus-menerus membungkuk dan mengangkut tubuh orang lain puluhan kali setiap harinya. Namun Yoko yang tak punya pilihan lain terus melakukan hal itu selama 9 bulan. Sekitar bulan Juli tahun 2024 atau 1 minggu sebelum peristiwa naas itu terjadi, sesuatu berubah. Demensia yang sudah lama menggerogoti tubuh Fuku kini memasuki fase yang jauh lebih destruktif. Fuku tak bisa lagi membaca sinyal dari tubuhnya sendiri dengan akurat. Ia tak ingat bahwa ia baru saja ke toilet 10 menit yang lalu. Fuku tidak ingat apa yang telah ia lakukan. Walau dengan kondisi seperti itu, Fuku yang keras kepala tetap menolak untuk menggunakan popok dewasa. Mungkin dalam pandangan Fuku, harga dirinya akan hilang saat ia harus menggunakan popok. Hal itu membuat situasi yang menyulitkan bagi Yoko. Kini setiap 10 menit, Fuku selalu minta dibawa ke toilet.
Dalam satu hari, sekitar 30 kali, hal itu terus berulang tak peduli siang atau malam, tak peduli Yoko tidur atau tidak. Sudah pasti hal itu semakin memperburuk kondisi punggung Yoko yang sudah rentan. Hari demi hari berlalu begitu berat dan sunyi bagi Yoko. Ironisnya dari luar, segalanya masih tampak baik-baik saja. Bahkan seorang petugas dinas sosial yang bertugas datang 1 kali dalam seminggu untuk memantau kondisi Fuku sama sekali tidak menangkap sinyal darurat yang cukup untuk mengambil tindakan lebih jauh. Mengapa petugas itu tidak melihatnya? Jawabannya karena Yoko memilih diam. Pada akhirnya, Yoko memang tidak pernah lagi meminta tolong di depan petugas tersebut. Tapi bukan karena ia tidak butuh bantuan. Sikap diamnya Yoko adalah wujud dari keputusasaan yang sudah mendalam. Jauh sebelum minggu-minggu krisis itu, ia sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menghubungi berbagai instansi resmi pemerintah untuk meminta bantuan tenaga ahli yang dapat membantunya merawat sang ibu. Namun jawabannya selalu saja sama. Mereka mengatakan kalau sudah tidak ada slot yang tersedia, kuota penuh, atau ia juga dianggap tidak memenuhi syarat. Namun selain semua hal itu, ada satu halangan lagi, yaitu masalah biaya. Untuk perawatan lansia di Jepang berkisar antara 150.000 hingga 200.000 yen atau sekitar 22 juta rupiah. Sedangkan total uang pensiun milik Yoko dan sang ibu jika digabungkan saja tidak sampai 80.000 yen tiap bulan. Di sisi lain, untuk daftar tunggu panti jompo milik pemerintah dengan biaya yang lebih terjangkau bisa memakan waktu bertahun-tahun. Di sini jelas Yoko benar-benar tidak punya banyak pilihan. Dengan kondisi fisik yang terus menurun dan finansial yang buntu, rumah kayu tua itu perlahan berubah menjadi bom waktu. Hingga akhirnya pada malam menjelang hari naas itu, titik kritis yang ditakutkan pun benar-benar datang. Saat itu Fuku tiba-tiba terjatuh dari tempat tidurnya. Yoko lalu mencoba mengangkatnya sampai 3 kali. Namun punggungnya sudah tak sanggup lagi. Dihadapkan dengan situasi darurat ini, Yoko bertindak cepat dengan menelpon nomor 119 agar ambulans segera datang. Tak lama kemudian, petugas pun datang dan membantu mengangkat Fuku kembali ke atas kasur. Namun sebelum pergi, petugas ambulans itu mengucapkan kalimat yang membekas di batin Yoko. Layanan darurat 119 bukan untuk bantuan keperawatan harian. Jangan hubungi kami lagi untuk urusan seperti ini. Kalimat tersebut seakan membuat kesabaran Yoko selama ini runtuh begitu saja. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia berdiam diri sendirian di dalam kamar yang sunyi. Hingga beberapa jam kemudian, tepat di dini hari tanggal 22 Juli tahun 2024, bencana itu terulang kembali. Fuku jatuh lagi dari tempat tidurnya. Yoko lagi-lagi mencoba mengangkatnya, namun tetap tak berhasil. Ia kemudian berlutut di lantai di samping sang ibu yang tergeletak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yoko menyerah. Ia berdiri, berjalan mengambil seutas tali plastik di laci, lalu kembali ke sisi ibunya. Sembari memandang mata Fuku, tanpa sepatah kata pun, Yoko melingkarkan tali tersebut ke leher sang ibu dan menariknya kuat-kuat hingga wanita berusia 102 tahun itu tak lagi bernafas. Setelah menyadari sang ibu telah meninggal dunia, Yoko pun menghubungi polisi. Dalam panggilan telepon itu, Yoko langsung mengaku kalau dirinya baru saja membunuh ibu kandungnya sendiri. Bahkan Yoko juga mengatakan dengan jelas alamat rumah mereka. Saat polisi menanyakan alasan Yoko menghabisi ibunya, ia hanya mengatakan, "Saya sudah lelah." Kalimat itu terasa singkat, namun memiliki makna yang sangat mendalam.
Beberapa saat kemudian ketika polisi tiba, Yoko sudah dalam posisi berdiri dengan kedua tangan terangkat. Ia tidak berusaha kabur dan tidak melakukan perlawanan. Saat Yoko digiring keluar, sambil menunduk, ia sempat berbisik, "Maafkan saya, Ibu, saya memang anak yang buruk." Kabar penangkapan Yoko seketika menyebar dan langsung meledak menjadi perbincangan nasional. Di balik layar, Yoko segera menjalani serangkaian prosedur hukum yang panjang, mulai dari interogasi intensif, rekonstruksi di TKP, hingga pemeriksaan medis untuk menguji kondisi psikologisnya setelah belasan tahun terisolasi merawat orang tua. Proses penyidikan dan persiapan persidangan yang rumit ini memakan waktu hingga 1 tahun lebih. Dan selama itu pula, Yoko harus menunggu di dalam sel tahanan pra-peradilan. Hingga akhirnya pada tanggal 5 November tahun 2025, sidang perdana yang dinanti publik resmi dimulai di Pengadilan Negeri Tokyo Cabang Tachikawa dengan menggunakan sistem juri. Yoko yang saat itu telah berusia 71 tahun, rambutnya semakin memutih, muncul mengenakan baju sederhana. Saat jaksa penuntut membacakan tuduhan pembunuhan berencana kepada Yoko, ia menjawab singkat dan datar. Di dalam ruang sidang, jaksa penuntut menyerang Yoko dengan argumen yang tajam. Bagi jaksa, alasan kelelahan merawat orang tua tidak bisa dijadikan pembenaran. Jaksa menilai tindakan Yoko adalah pembunuhan yang disengaja dan terencana. Buktinya sudah jelas. Di malam kejadian, Yoko secara sadar berjalan ke ruang tamu, mengambil seutas tali dari dalam laci, lalu kembali ke kamar, menghabisi fuku dan memastikan sang ibu benar-benar tewas. Posisi Yoko di kursi terdakwa pun semakin tersudut ketika jaksa memanggil adik kandungnya sendiri ke kursi saksi. Disinilah fakta mengejutkan terungkap. Bukannya membela sang kakak yang sudah belasan tahun berkorban, sang adik justru memberikan kesaksian yang sangat sinis. Saat jaksa bertanya apakah Yoko kesulitan merawat ibu sendirian, sang adik dengan enteng menjawab tidak karena seminggu sekali ada petugas dinas sosial yang datang ke rumah. Sang adik bahkan menambahkan kalau 1 hari sebelum kejadian, Yoko tampak biasa-biasa saja dan normal. Kesaksian ini seketika meruntuhkan pembelaan Yoko tentang tekanan mental yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun. Berpegang pada bukti tali di laci dan diperkuat oleh kesaksian fatal dari sang adik, jaksa penuntut tanpa ragu menuntut Yoko agar mendapatkan vonis 8 tahun penjara tanpa adanya masa percobaan. Tuntutan 8 tahun itu seketika meledak menjadi kontroversi nasional. Begitu angka tersebut tersebar ke media, berbagai forum online di seluruh Jepang langsung bergemuruh penuh amarah. Publik menilai hukum terlalu buta untuk melihat penderitaan Yoko. Kemarahan ini nyatanya tidak hanya datang dari netizen biasa. Komunitas perawat profesional dan orang-orang yang bekerja di bidang keperawatan mandiri di Jepang pun ikut bersuara keras karena merasa senasib. Salah satu perawat mengatakan kalau tuntutan ini sama saja dengan membunuh para perawat lansia secara perlahan. Seperti diketahui, Jepang menganut hukum preseden. Artinya, putusan dalam satu kasus bisa menjadi referensi untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Itulah yang membuat masyarakat begitu takut bukan hanya soal Yoko, tapi soal implikasi sistemik dari putusan itu. Jika 8 tahun penjara menjadi standar untuk kasus seperti ini, bagaimana nasib jutaan orang yang saat ini sedang menjalani situasi yang serupa? Masyarakat tak hanya bereaksi keras terhadap tuntutan jaksa. Banyak orang yang mengikuti persidangan ini menyebut bahwa kesaksian sang adik tak lebih dari sekedar upaya egois untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Jika ia mengakui Yoko sangat kesulitan dan ia tahu itu tapi tetap tak mau membantu, adik Yoko tentu akan menghadapi tekanan moral. Dengan menggambarkan situasi Yoko yang terkesan baik-baik saja, sang adik membebaskan dirinya dari kemungkinan tersebut. Dalam persidangan selanjutnya yang diadakan di tanggal 17 November 2025, Hakim Ketua Sugiyama Masaki membacakan keputusan akhir. Yoko divonis dengan hukuman 3 tahun penjara dengan masa percobaan 5 tahun di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Mendengar vonis tersebut, Yoko mengangguk dengan perlahan. Hakim lalu menjelaskan pertimbangan. Di satu sisi, perbuatan Yoko tetap diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal berat karena telah mengambil nyawa seseorang. Di sisi lain, hakim juga tak bisa menghilangkan begitu saja upaya Yoko yang telah lebih dari 1 dekade merawat orang tuanya seorang diri. Kondisi fisik dan mental Yoko juga memperlihatkan bagaimana beratnya beban yang melampaui kapasitas tubuh seorang wanita berusia 70 tahun dengan penyakit hernia. Vonis itu mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian orang merasa vonis yang diterima Yoko terlalu ringan karena bagaimanapun juga ia telah menghilangkan nyawa seseorang yang tentu tidak sebanding dengan hukuman 3 tahun. Namun sebagian lainnya merasa kalau vonis yang diterima oleh Yoko adalah keputusan yang paling manusiawi. Kasus Komini Yoko bukan anomali. Menurut data Kepolisian Nasional Jepang, lebih dari separuh kasus pembunuhan di negara itu terjadi di antara anggota keluarga. Dan proporsi yang signifikan dari kasus-kasus itu melibatkan konteks perawatan jangka panjang. Kementerian Kesehatan Jepang mencatat bahwa sejak tahun 2006 sudah ada lebih dari 247 kasus kematian lansia yang disebabkan oleh kekerasan dari perawat keluarga. Yang berarti satu kasus seperti itu terjadi tiap 8 hari sekali. Survei di tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 64,5% keluarga yang memberikan perawatan di rumah masuk dalam kategori Roro Kaigo atau lansia merawat lansia. Dari jumlah itu, sekitar sepertiga adalah pasangan yang keduanya sudah berusia di atas 75 tahun. Usia rata-rata perawat keluarga adalah 72 tahun dan 20% dari mereka mengaku sudah mencapai batasnya, sementara 5% pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Sementara itu Kaigo Hoken, sistem asuransi perawatan yang mulai berjalan sejak tahun 2000 memang ada, tapi layanan yang dicakup hanya tersedia 10-20 jam per minggu. Selebihnya beban itu kembali ke keluarga masing-masing. Anggaran yang terus meningkat pada tahun 2024 sudah mencapai 12 triliun yen per tahun, tetap tak bisa menutup celah antara kebutuhan nyata dan kapasitas sistem. Kekurangan tenaga perawat profesional diperkirakan mencapai 500.000 orang. Gaji rata-rata pekerja perawatan berada di bawah rata-rata nasional, membuat profesi ini semakin kurang diminati generasi muda. Dan bagi keluarga yang membutuhkan fasilitas perawatan swasta, biaya 150.000 hingga 200.000 yen per bulan adalah masalah yang tidak bisa ditembus oleh Yoko yang hidupnya bergantung pada dana pensiun saja. Dilema Yoko sebagai anak membuatnya terus bertahan, walau akhirnya ia memilih jalan yang salah. Yoko terbiasa hidup dengan menanggung semuanya sendiri, seolah ia tak memiliki keluarga sebagai tempatnya pulang. Tak kaget jika ia berpikiran demikian karena dinamika keluarganya yang begitu kaku. Hal inilah yang nampaknya juga membuat Yoko memiliki rasa rendah diri yang teramat dalam. Sebagai seorang kakak, bukankah sangat wajar jika ia membagi deritanya merawat orang tua dengan sang adik? Ia terbiasa berpura-pura baik-baik saja di hadapan adiknya dan orang-orang lain karena ia tak mau menyusahkan. Hal ini Yoko rasakan
karena ia selalu dituding sudah banyak menyusahkan karena kegagalan dalam pernikahannya, hingga sampai di mana ia percaya akan tudingan tersebut. Terkadang sebagai anak kita merasa sudah banyak merepotkan orang tua, namun kita lupa bahwa orang tualah yang juga menghendaki kita ada di dunia ini. Kisah Yoko ini sebenarnya cukup dekat dengan banyak orang terutama di Asia. Banyak dari anak-anak yang memiliki orang tua yang harus dirawat karena penyakit atau karena usia, merasa kewalahan karena kebanyakan anak-anak tersebut hanya menggantungkan tanggung jawab itu pada satu orang anggota keluarga, namun tak memiliki empati untuk membagi tanggung jawab merawat. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian juga memiliki pengalaman yang sama dalam merawat orang tua? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.